Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adelia Hanimi. Dalam video ini saya ingin menjelaskan materi-materi pendidikan agama Islam yang kita pelajari menurut penjelasan saya sendiri. Nah, yang pertama ada tentang hakikat manusia. Manusia dalam Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasad dan roh. Kita tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga memiliki akal, hati, dan tanggung jawab. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Nah, contoh yang dapat saya ambil yaitu dalam film Laskar Pelangi. Kita bisa melihat bagaimana para tokoh-tokohnya meskipun dalam hidup keterbatasan tetapi memiliki semangat belajar dan berkembang. Ini menggambarkan bahwa setiap manusia punya potensi dan tanggung jawab untuk memaksimalkannya. Nah, yang kedua materinya ada tentang hakikat agama. Agama bukan sekedar ibadah saja, tetapi juga sistem nilai yang membimbing seluruh aspek hidup. Islam dengan cara mengatur beribadah, berinteraksi sosial, hingga mengatur ekonomi dan hukum. Nah, contoh sehari-harinya yang dapat kita ambil yaitu ketika kita menjaga amanah, bersikap jujur, atau peduli sesama. Itu semua adalah wujud dari penerapan nilai agama dalam kehidupan nyata. Yang ketiga ada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat tentang ajaran tauhid, ibadah, akhlak, hukum, dan banyak-banyak lagi. Nah, sebagai umat Islam, kita perlu terus memahami, membaca, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengambil tentang saat kita menghadapi masalah, kita bisa mencari petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, yang keempat ada sunnah dan ijtihad. Sunnah adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Nah, sedangkan ijtihad adalah usaha para ulama untuk menjawab persoalan zaman yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, contohnya yaitu kita bisa ambil tentang tata cara sholat yang dijelaskan oleh hadis, sementara hukum tentang teknologi medis seperti transplantasi organ diperoleh melalui ijtihad para ulama berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang kelima ada akidah. Akidah adalah fondasi keyakinan kita tentang Allah, malaikat, nabi, dan kitab-kitab dan takdir. Nah, akidah yang kuat akan membentuk sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu orang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi dia dan dia tetap jujur dan amanah meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Nah, yang keenam ada syariah. Nah, syariah ini adalah aturan hidup dalam Islam yang mencakup ibadah, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial. Nah, tapi yang penting syariah bukan hanya soal aturan saja, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Contohnya yaitu yang dapat saya ambil yaitu dalam film Mencari Hilal, kita melihat bagaimana tokoh ayahnya sangat taat syariah, namun juga muncul pemahaman-pemahaman baru bahwa syariah harus dijalankan dengan hikmah dan kasih sayang, bukan sekedar hukum formal saja. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.